Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrudin. Di sini saya akan menjelaskan codingan problem solving with search. Yang pertama itu ada metode BFS atau biasa disebut breadth first search. Lalu yang kedua ada metode depth first search atau biasa disingkat dengan DFS. Lalu yang ketiga ada metode DFS dengan kedalaman iteratif. Lalu yang keempat ada DFS dengan pencarian dua arah. Baik, langsung saja ke program pertama. Di sini saya membuat program dengan menggabungkan BFS dan DFS di dalamnya. Pertama-tama di sini saya menggunakan bahasa C. Di sini ada headernya include studio.h dan conio.h. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabel adq, top, front, rear, b dan stack. Ini yang nantinya variabel yang digunakan untuk pengoperasian pencarian jalur. Di sini juga saya menambahkan fungsi void add untuk menambahkan jalur. Di sini ada juga fungsi bfs, dfs, dan push. Push ini untuk menambahkan antrian, lalu pop ini menampilkan antrian yang terakhir. Lalu di sini ada fungsi main. Di sini saya menghasilkan variabel i, j, dan e, dan root. Yang root ini yang nantinya kita gunakan sebagai simpul awal. Lalu di sini ada printf untuk menampilkan ketika nanti melakukan inputan untuk perintah memasukkan jumlah not. Lalu di sini ada perulangan kondisi di mana bahwasanya i-nya itu akan dimulai dari 1, antriannya dimulai dari 1, lalu kurang dari atau sama dengan n, dengan jumlah n ini jumlah not yang kita masukkan tadi. Lalu kita diminta untuk lalu programnya menampilkan pilihan menu untuk pencarian. Di sini kita dapat memilih, kita mau milih, jika kita memilih pilihan 1, maka nanti programnya akan menjalankan sesuai dengan metode breadth first search. Lalu misalkan kita memilih 2, programnya akan menjalankan perintah dengan metode depth first search. Lalu selanjutnya di sini ada switch. Jika kita memilih case 1, maka dia akan menjalankan fungsi BFS, dan apabila kita memilih fungsi 2, dia akan menjalankan fungsi metode DFS. Lalu di sini ada case 3, selain 1 dan 2 berarti programnya berakhir. Di sini ada deklarasi void untuk BFS-nya. Untuk logika BFS-nya di sini, selama P itu tidak sama dengan 0, maka dilakukan perulangan dari antrian dari 1 lanjut ke antrian n ini jumlah dari antrian jumlah not yang kita input pertama kali tadi. Lalu di sini ada deklarasi void add untuk menambahkan item pada saat antrian. Jadi misalkan antriannya di sini saya deklarasikan antriannya itu ada 19. Jika lebih daripada itu maka antrian full. Lalu di sini ada void deklarasi DFS-nya, logikanya. DFS ini kan yang melakukan pencarian ke jalur anaknya sampai mendapatkan goalnya. Di sini ada logikanya. Jika k-nya tidak sama dengan 0, maka print k-nya, nilai k. Lalu oke, langsung saja kita masuk ke dalam run codingannya biar lebih jelas. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah notnya. Nah, di sini kita bisa memilih jumlah not yang ingin kita inginkan. Misalkan notnya berjumlah 6. Lalu kita memilih pilihan menu. Kita ingin metode yang mana? Misalkan saya pilih di sini untuk BFS 1. Di sini kita diminta lagi untuk masukkan nilai rootnya, nilai simpul awal. Misalkan saya pilih 2. Nah, lalu di sini sesuai yang kita masukkan, 2 itu menampilkan simpul awal yang kita input. Lalu di sini dia melakukan pencarian dari 1, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah jalurnya menuju ke node yang kita inginkan tadi. Mungkin ini jalurnya BFS, yaitu dia melakukan metode dengan pencarian melalui jalur level yang sama dahulu. Setelah itu, lalu dia ke level selanjutnya.
untuk DPS. Lalu kita coba cara kedua untuk melihat perhitungan BFS-nya. Di sini sama dengan cara tadi, kita memasukkan jumlah notnya. Misalkan saya di sini pilih 5, kita pilih minus 2 untuk metode BFS-nya, masukkan nilai root. Misalkan nilai rootnya saya minta di sini 1, maka dia sini menampilkan secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan logika BFS itu, DFS maksud saya. DFS itu dia mencari ke level anakannya sampai ditemukan goldnya. Jadi di sini secara berurutan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pencarian menggunakan metode BFS dan DFS. Lalu lanjut ke pencarian selanjutnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu DFS iterasi. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Untuk pertama di sini saya mendeklarasikan headernya. Lalu saya mendeklarasikan kelas grabnya. Di sini saya juga mendeklarasikan integer untuk simpulnya dan mendeklarasikan list untuk adjacency-nya. Di sini ada fungsi public grab, deklarasikan dalamnya ada integer simpulnya. Lalu di sini ada void DFS, fungsi untuk menampilkan semua simpulnya. Lalu di sini saya juga mendeklarasikan grab untuk integer simpulnya. Lalu selanjutnya saya mendeklarasikan fungsi untuk menampilkan simpul yang belum dikunjungi. Nah, di sini bisa dilihat di sini grab untuk DFS, integer s. Di sini saya deklarasikan untuk simpulnya. Lalu di sini ada inisialisasi simpul yang tidak dikunjungi. Jadi dikembalikan nilainya itu yaitu false. Lalu di sini ada deklarasi stack integer untuk DFS-nya, untuk tumpukan DFS-nya. Lalu di sini ada fungsi push untuk mendorong antrian untuk masuk ke dalam. Lalu di sini ada kondisi while. Jika stack-nya itu tumpukannya tidak penuh, maka mengeluarkan simpul dari tumpukan dan menampilkannya. Lalu di sini saya mendeklarasikan integer main. Yang pertama saya mendeklarasikan jumlah antriannya yaitu variabel n. Di sini saya gunakan variabel n untuk jumlah antriannya. Lalu di sini code untuk menampilkan tulisan jumlah antrian pada saat di run nanti. Lalu di sini chain untuk inputannya nanti. Lalu saya juga mendeklarasikan grab g yang nanti isinya merupakan nilai dari n. Lalu di sini saya juga mendeklarasikan variabel x dan y yang nantinya digunakan untuk mengisi nilai antrian. Lalu di sini ada perulangan untuk penginputan jalur. Jadi JR di sini jalurnya nanti dimulai dari 1 selama JR kurang dari sama dengan n ini jumlah antrian yang kita masukkan di atas tadi, maka JR plus jalurnya akan bertambah sebanyak kurang dari atau sama dengan jumlah antrian yang kita masukkan. Lalu di sini kita pilih masukkan jalur antrian, masukkan jalur antrian. Lalu di sini ada fungsi code untuk menampilkan dari jalur antrian di atas. Baik, langsung saja kita run untuk programnya. Nah, misalkan saya ingin sini mengasukkan jumlah antriannya itu ada 5. Lalu saya masukkan jalur antrian, misalkan di sini saya random saja 1 1 5 1 2 1 3 2 3 4 5 dan 3 5. Nah, lalu di sini menampilkan dengan metode
DFS iterasi, maka jalur dari antrian di atas adalah 1, 3, 5. Karena ini 1 dimulai karena tadi kita mendefinisikan JR-nya itu jalurnya dimulai dari 1, dan 5 ini tujuan yang ingin kita capai. Baik, itu mungkin penjelasan saya sedikit tentang DFS untuk kedalaman iteratifnya. Lalu saya lanjutkan dengan penjelasan DFS dengan jalur 2 arah. Nah, di sini juga saya menggunakan bahasa C++. Di sini pertama kali ada mendeklarasikan headernya. Lalu di sini saya membuat class graph-nya, mendeklarasikan simpul dengan variabel integer. Lalu di sini juga saya mendeklarasikan list untuk adjacency-nya. Lalu ada public graph yang isinya itu integer simpul yang kita deklarasikan di sini tadi. Lalu ada fungsi integer a yang di dalamnya melakukan bool untuk ini SPZ maksudnya mengunjungi simpul. Di sini maksudnya simpul dan mengunjungi target. Ini target. Lalu di sini ada void add aja yang fungsi untuk menyimpan nilai yang saling berpotongan nanti. Lalu mendeklarasikan antriannya di sini. Selanjutnya ada integer t, integer intersect node. Lalu mendeklarasikan fungsi untuk menentukan jalur terbaik. Nah, jadi kan kita menggunakan metode ini kita untuk mencari jalur terbaiknya nanti. Lalu di sini juga mendeklarasikan graph yang dalamnya itu berisi nilai integer simpul. Lalu adjacency ini newlist, mendeklarasikan int yang isinya simpul, array simpul. Lalu di sini mendeklarasikan metode untuk simpulnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu di sini ada fungsi pushback. Fungsi pushback ini digunakan untuk penambahan elemen di akhir nanti. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah kondisi pengecekan simpul yang dikunjungi. Nah, di sini sebelumnya ada perulangan. Jika tidak dikunjungi, maka parentnya itu sama dengan jalur. Lalu jika sudah dikunjungi, maka mengembalikan nilai true. Antrian. Jadi di sini fungsinya lalu queue pushback. Artinya antrian yang awal tadi yang pertama kali masuk nanti dia jadikan antrian terakhir ketika antrian baru masuk. Lalu di sini saya mendeklarasikan fungsi untuk melihat titik potong. Nah, di sini nanti kita menentukan titik potongnya di mana pada jalur tersebut karena ini 2 arah kan. Jadi nanti akan ada jalur di mana kedua titik itu bertemu. Lalu di sini juga saya mendeklarasikan fungsi untuk menentukan jalur terbaiknya. Selanjutnya di sini deklarasi untuk metode pencarian 2 arah. Ini ada perulangan, ada kondisi bool, SPZ ini yang simpul yang artinya S ini not awal atau simpul awal. Di sini T itu targetnya. Nah, di sini juga ada pendeklarasian perulangan pengembalian nilai pencarian. Jadi deklarasikan intinya dimulai dari 0 selama I kurang dari simpul ini ketika kita menginputkan nanti simpulnya itu mau berapa, I plus plus akan bertambah. Jadi mengembalikan nilainya itu false, artinya sudah dikunjungi dan targetnya juga sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya di sini ada T parent. Ini untuk deklarasi targetnya. Di sini saya menggunakan variabelnya G yang nantinya kita gunakan untuk goalnya. Lalu selama ininya tidak kosong simpulnya, jadi melakukan pencarian dengan metode. Jadi kita bisa melakukan metode. Di sini dia melakukan metode BFS dan melakukan metode BFS maksud saya. Lalu di sini ada kondisi intersect node untuk memeriksa titik potongnya nanti di mana dari 2 arah tersebut didapatkan
titik potong, titik temu. Nah, di sini ada kondisi jika intersektnya tidak sama dengan -1, maka menampilkan titik temu jalur di simpul keberapa. Lalu di sini terakhir ada integer main. Nah, di sini saya pertama mendeklarasikan jumlah antrian. Ini yang akan tampil nanti jumlah antrian pada saat kita run. Nah, di sini ada perintah code dan ada chain untuk inputannya. Sini saya menggunakan n untuk jumlah antrian. Lalu deklarasi rootnya di sini saya menggunakan variabel r untuk mendeklarasikan rootnya, yaitu di sini gunakan chain r. Lalu mendeklarasi tujuan. Di sini deklarasi tujuan saya menggunakan variabel g atau goalnya nanti. Masukkan angka tujuan. Jadi kita nanti menginputkan angka tujuan yang ingin kita capai. Lalu di sini ada perulangan untuk menginputkan jalur. Jadi jalurnya ini dimulai dari 1 selama nilai jalurnya ini kurang dari atau sama dengan n ini jumlah simpul yang kita jumlah jalur, ya jumlah antrian maksud saya, maka jalurnya plus. Nah, lalu di sini masukkan jalur antrian. Di sini saya menggunakan variabel x dan y yang nantinya kita masukkan inputan untuk jalur antriannya. Mungkin sedikit contoh kasus, misalkan di sini. Nah, di sini ada contoh kasus. Bisa kita run terlebih dahulu. Nah, menampilkan yang tadi agar lebih mudah juga. Nah, jumlah antrian. Di sini kita ingin melakukan pengecekan pada kasus di samping. Ini jumlah antriannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah antriannya ada 8. Kita inputkan 8. Lalu masukkan rootnya. Di sini kita anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi masukkan root awalnya itu 1. Lalu angka tujuan yaitu G-nya tadi kita asumsikan itu sebagai angka 6. Lalu masukkan jalur antrian yang sesuai. Berarti ini 1 ke 2, lalu 1 ke 3, lalu 2 ke 4, lalu 2 ke 5, lalu 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, lalu 4 ke 6, dan 5 ke 6. Nah, lalu di sini dia menampilkan titik temu jalur di simpul 2. Jadi pada saat dari antrian 1 sampai 6 tadi mencari tujuan, maka ditemukan titik temu pada pencarian 2 arah yaitu pada simpul 2. Lalu jalur dari antrian di atas adalah karena kita mencari jalur terbaik, jadi dia menentukan jalur terbaiknya itu menggunakan DFS 2 arah tadi ini, yaitu simpul 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6. Nah, jadi 1, 2, 4, 6. Jadi SCBG. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.